Ketum PSSI Erick Thohir putuskan bahwa Alex Pastoor dan Denny Lanza dikirim khusus ke Belanda temui winger muda Miliano Jonathans. Proses naturalisasi dikebut kilat agar bisa gantikan Ragnar Oratmangoen yang dipastikan absen lawan Cina dan Jepang kah? Demi raih pon maksimal di 2 laga sisa grup C. Mantap betul lah kalau benar gini. Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Auto gemparkan publik Indonesia. Jurnalis ternama Asia ini tiba-tiba bocorkan fakta mengejutkan terkait absennya Elkan Bagot dari Timnas. Ternyata bukan sekadar hanya strategi pelatih, tapi ada sesuatu yang jauh lebih rumit dan tak terduga. Publik langsung heboh dan bertanya-tanya, benarkah masalahnya dengan federasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan fakta lengkapnya di sini. Wah, beneran cari gara-gara nih. Pandit bola Belanda ini tiba-tiba serang Bas Hilgers dengan komentar pedas tak terduga. Disebut main tanpa otak, bahkan dituding alami penurunan gara-gara bela timnas Indonesia. Sindiran ini auto bikin fans Garuda geram. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Tegas dan keras. Ketum PSSI Erick Thohir beri ultimatum super tegas untuk tim pelatih dan 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga versus Cina dan Jepang. Skuad penentu untuk bisa raih hasil maksimal demi lolos Piala Dunia 2026. Semua mata bakal tertuju ke GBK. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Strategi apa yang harus disiapkan Timnas? Simak ulasan menariknya berikut ini. Bikin gempar seantero Nusantara. Pengamat bola Asia ini mendadak kritisi serius Patrick Kluivert yang panggil kembali Stefano Lillipali. Bahkan singgung usia hingga performa sang pemain. Apakah ada agenda tersembunyi di balik keputusan ini? Fakta mengejutkan dan analisis tajam pengamat Asia ini bisa bikin kamu berpikir 2 kali. Ini baru mental top kelas Eropa. Kembali dipanggil ke Timnas, Justin Hubner siap berikan segalanya untuk bawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Apakah ada strategi khusus dari Hubner yang akan membuat Indonesia jadi ancaman serius di panggung dunia? Simak inilah janji besar sang preman Timnas yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Auto gemparkan Asia. AFC bikin keputusan mengejutkan yang paksa coach Patrick Kluivert coret 9 pemain. Skuad Timnas Indonesia mendadak berubah drastis, laga melawan Cina dan Jepang jadi drama panas. Wah, siapa saja yang tiba-tiba hilang dari skuad? Simak semua fakta dan prediksi seru yang bikin geger dunia sepak bola Asia hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Tegas dan keras. Ketum PSSI Erick Thohir beri ultimatum super tegas untuk tim pelatih dan 32 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia. Skuad penentu untuk bisa raih hasil maksimal demi lolos Piala Dunia 2026. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah skuad Garuda menggila di GBK? Simak ulasan menariknya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan terkait pemilihan pemain Timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert jelang 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Minggu pagi 18 Mei 2025, PSSI secara resmi mengumumkan daftar skuad sementara Timnas Indonesia yang akan dipersiapkan menghadapi lanjutan pertandingan grup C. Total ada 32 pemain yang dipanggil oleh Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan. Pemusatan latihan tersebut akan segera digelar di Bali dalam beberapa hari ke depan. Latihan ini bertujuan mematangkan persiapan Garuda jelang 2 laga penentu, yaitu melawan Timnas Cina pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan melawan Timnas Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 di Stadion Suita, Osaka, Jepang. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia.
Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Hanya butuh satu kemenangan dari dua laga tersebut untuk memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi. Selain nama-nama langganan timnas, Patrick Kluivert juga membuat kejutan dengan memanggil beberapa pemain yang cukup lama absen dari skuad Garuda. 4 pemain tersebut adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Asnawi Mangkualam, dan Stefano Lillipali. Keempatnya diberi kesempatan mengikuti TC dan berpeluang tampil di 2 pertandingan penting nanti. Menanggapi keputusan ini, Erick Thohir menyampaikan pendapatnya melalui akun Instagram resmi miliknya. Ia menyebut bahwa skuad ini sangat krusial karena akan menentukan arah perjalanan timnas Indonesia. 2 pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia, tulis Erick. Daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita bawa Garuda mendunia. Dengan keyakinan penuh pada kemampuan para pemain yang dipanggil, Erick optimistis bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional dan melangkah lebih jauh dalam upaya menuju Piala Dunia. Auto gemparkan publik Indonesia. Jurnalis ternama Asia ini tiba-tiba bocorkan fakta mengejutkan terkait absennya Elkan Bagot dari timnas. Ternyata bukan sekadar hanya strategi pelatih, tapi ada sesuatu yang jauh lebih rumit dan tak terduga. Publik langsung heboh dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan fakta lengkapnya di sini. Ketidakhadiran Elkan Bagot dalam skuad timnas Indonesia untuk laga penting melawan Cina dan Jepang ternyata bukan hanya soal pilihan teknis. Seorang jurnalis ternama Asia akhirnya mengungkap fakta mengejutkan yang selama ini tak diketahui publik. Dalam sebuah sesi tanya-jawab, ketika ditanya soal Elkan, sang jurnalis menjawab tegas terkait Elkan. Dari info yang didapat, memang situasinya lebih dari itu. Antara tak mau lagi main bareng timnas, ada masalah dengan federasi langsung. Pernyataan ini langsung memantik perhatian. Selama ini publik hanya menduga Elkan absen karena alasan pribadi atau fokus ke klub, namun rupanya ada persoalan yang lebih serius di balik layar, bahkan kemungkinan konflik dengan pihak federasi. Absennya Elkan menjadi sorotan besar karena sejumlah alasan. Ia sedang tidak cedera, bahkan baru saja menyelesaikan musim kompetisi bersama Blackpool dengan performa cukup impresif, yakni 20 pertandingan dan 1.441 menit bermain di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Yang lebih mencolok, Elkan diketahui sedang berada di Indonesia dan sempat liburan ke Bali, tempat yang sama dengan lokasi pemusatan latihan timnas. Namun dalam pengumuman resmi skuad Garuda Calling oleh Patrick Kluivert pada minggu kemarin, namanya tetap tidak tercantum. Kluivert sendiri memilih memanggil 5 bek tengah, yaitu Jay Etzes, Mes Hilgers, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jika menilik data statistik, nama Jordi Amat 33 tahun dan Justin Hubner dengan menit bermain lebih sedikit, dinilai tak lebih unggul dari Elkan dalam hal kontribusi di musim ini. Hal ini menambah tanda tanya mengapa Elkan tak dipanggil, padahal secara performa dan kondisi ia layak. Rupanya jawaban itu mengarah pada dugaan masalah non-teknis antara Elkan dan pihak federasi, seperti disampaikan oleh sang jurnalis. Ironisnya, dalam wawancara sebelumnya, Elkan justru menyampaikan betapa bangganya dia bermain untuk timnas Indonesia. Mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan adalah saat saya membela timnas Indonesia, ujar Elkan mengenang Piala Asia 2023. Itu momen bersejarah karena kami lolos untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Tekanan saat itu sangat besar karena begitu pentingnya laga tersebut untuk saya dan seluruh rakyat Indonesia. Namun kini hubungan antara Elkan dan timnas seolah merenggang. Dan jika informasi dari jurnalis tersebut benar, timnas Indonesia mungkin akan kehilangan salah satu talenta terbaiknya bukan karena alasan performa, melainkan karena konflik internal yang belum diungkap sepenuhnya. Bikin gempar seantero Nusantara. Pengamat bola Asia ini mendadak kritisi serius Patrick Kluivert yang panggil kembali Stefano Lillipali. Bahkan singgung usia hingga performa sang pemain. Apakah ada agenda tersembunyi di balik keputusan ini?
Fakta mengejutkan dan analisis tajam pengamat Asia ini bisa bikin kamu berpikir dua kali. Pengamat sepak bola nasional Wesley Hutagalung memberikan komentarnya terkait dipanggilnya kembali Stefano Lillipali ke skuad timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Patrick baru saja menyerahkan daftar nama 32 pemain kepada PSSI. Mereka akan mengikuti pemusatan latihan yang akan digelar dalam waktu dekat di Bali sebagai persiapan menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua lawan tangguh, yakni versus Cina pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan versus Jepang pada Selasa 10 Juni 2025 di Stadion Suita Osaka, Jepang. Salah satu keputusan Patrick yang cukup mengejutkan banyak pecinta sepak bola di Indonesia adalah kembalinya Stefano Lillipali ke skuad Garuda. Pemain berusia 35 tahun ini memang sudah cukup lama tidak tampil bersama timnas. Musim ini, Lillipali hanya bermain 22 kali bersama Borneo FC dengan total menit bermain yang tergolong minim, yaitu hanya 303 menit. Meski begitu, dia tetap mampu mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist di kompetisi Liga 1 Indonesia. Kendati kontribusinya terbatas, Patrick Kluivert tetap menilai Lillipali layak dipanggil. Hal ini menunjukkan bahwa pelatih asal Belanda itu tidak hanya melihat jumlah menit bermain, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain. Wesley Hutagalung, yang akrab disapa Bung Wes, menjelaskan bahwa setiap pelatih memiliki standar atau pertimbangan sendiri dalam memilih pemain. Menurutnya, keputusan Patrick bisa saja didasarkan pada kecocokan gaya bermain pemain dengan taktik yang ingin diterapkan, bukan semata-mata dari statistik bermain di klub. Ada kriteria lain yang dipakai pelatih untuk memilih skuad tim asuhannya, ujar Wesley. Misalnya, kecocokan gaya bermain dengan strategi atau pengaruh positif si pemain di dalam tim. Wesley juga menambahkan bahwa soal layak atau tidaknya Lillipali kembali memperkuat timnas itu sepenuhnya hak dan tanggung jawab pelatih. Wesley menyatakan bahwa Patrick tidak hanya bertanggung jawab memilih pemain, tetapi juga menjamin bahwa pemain yang dipilih bisa memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Soal pantas atau tidak, sekali lagi setiap pelatih sepak bola memiliki ukuran dalam memanggil pemain. Jelasnya, memang menit bermain penting, tapi bukan satu-satunya tolok ukur. Pelatih punya otoritas memilih siapa yang ia percaya, dan ia juga yang harus mempertanggungjawabkan hasil di lapangan, tutup Bung Wes. Ini baru mental top kelas Eropa. Kembali dipanggil ke timnas, Justin Hubner siap berikan segalanya untuk bawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Apakah ada strategi khusus dari Hubner yang akan membuat Indonesia jadi ancaman serius di panggung dunia? Simak inilah janji besar sang preman timnas yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Latihan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang dua pertandingan penting melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Kedua laga tersebut merupakan pertandingan terakhir Timnas Indonesia di Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil dari dua laga ini akan sangat menentukan nasib skuad Garuda. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara Grup C. Untuk mempertahankan peluang melaju ke babak selanjutnya, Indonesia harus meraih poin sebanyak mungkin dari laga melawan Cina dan Jepang. Jika berhasil finish di posisi keempat, Timnas masih punya kesempatan untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Namun, jika mereka tergelincir ke peringkat kelima atau keenam, maka perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan berakhir. Pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC di Bali. Salah satu pemain yang dipastikan ikut bergabung adalah Justin Hubner, bek yang kini membela tim luar negeri. Hubner mengungkapkan rasa bahagianya karena kembali mendapat kepercayaan membela timnas Indonesia. Ia juga menyampaikan tekadnya untuk membantu tim mencapai target lolos ke Piala Dunia. Senang bisa dipanggil timnas. Kami akan melakukan apapun untuk lolos ke Piala Dunia, tulis Justin Hubner di akun Instagram pribadinya.
Timnas Indonesia memasuki fase krusial dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dua laga terakhir melawan Cina dan Jepang bisa menjadi penentu apakah skuad Garuda akan terus melaju atau harus mengakhiri langkah. Dengan TC di Bali dan pemain-pemain seperti Justin Hubner yang berkomitmen penuh, harapan untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Wah, beneran cari gara-gara nih. Pandit bola Belanda ini tiba-tiba serang Mads Hilgers dengan komentar pedas tak terduga. Disebut main tanpa otak, bahkan dituding alami penurunan gara-gara bela timnas Indonesia. Sindiran ini auto bikin fans Garuda geram. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di sini. FC Twente harus mengakhiri musim Liga Belanda dengan hasil mengecewakan setelah kalah dari Ajax Amsterdam di laga terakhir mereka. Pertandingan ini berlangsung di markas Ajax Amsterdam Arena pada Minggu malam kemarin. Dalam laga tersebut, Twente kalah dengan skor 0-2. Salah satu gol Ajax berasal dari situasi bola mati yang bermula dari pelanggaran yang dilakukan oleh Mads Hilgers di sisi kanan pertahanan Twente. Jordan Henderson menjadi eksekutor tendangan bebas dan sukses mencetak gol setelah bola tak mampu dijangkau oleh kiper Twente. Gol kedua Ajax datang menjelang akhir pertandingan, kali ini lewat aksi striker senior Wout Weghorst yang menyegel kemenangan bagi tuan rumah. Mads Hilgers tampil mengecewakan di laga ini. Ia hanya dimainkan selama 45 menit di babak pertama dan langsung digantikan saat babak kedua dimulai. Pelatih Twente tampaknya tak puas dengan penampilannya. Kritik pedas pun datang dari Kenneth Perez, analis sepak bola sekaligus mantan pemain, yang menyayangkan keputusan Hilgers melakukan pelanggaran yang dianggap tidak perlu. Perez bahkan menyebut tindakan Hilgers sangat merugikan tim dan seharusnya bisa dihindari. Tak hanya mengkritik performa Hilgers secara teknis, Perez juga menyinggung perubahan sikap sang pemain sejak memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers tampak seperti terlalu percaya diri setelah menjadi bagian dari skuad Garuda. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sejak jadi pemain internasional Indonesia, ujar Perez. Ia seperti merasa dirinya sudah jadi bintang dunia. Lihat saya betapa kuatnya saya. Tapi faktanya, ia kalah dalam semua duel dari Broadway, tambahnya. Perez juga menekankan bahwa seorang pemain bertahan harus bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Pelanggaran seperti yang dilakukan Hilgers sangat merugikan dan bisa jadi titik balik kekalahan sebuah tim. Lebih lanjut, Perez menyampaikan bahwa tak masalah jika seorang bek ingin menunjukkan kekuatannya, tetapi harus tahu waktu dan kondisi yang tepat. Tidak dilarang menggunakan otak sebagai pemain bertahan, ucap Perez. Kalau mau menunjukkan kekuatan, gunakan itu di momen yang pas. Tapi kali ini Hilgers benar-benar salah langkah, tutupnya. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan bahwa Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dikirim khusus ke Belanda temui winger muda Miliano Jonathans. Proses naturalisasi dikebut kilat agar bisa gantikan Ragnar Oratmangoen yang dipastikan absen lawan Cina dan Jepangkah demi raih pon maksimal di 2 laga sisa grup C. Mantap betul lah kalau benar gini. Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Jelang 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan. Ragnar Oratmangoen dipastikan absen karena masalah kesehatan. Namun, PSSI diharap tak tinggal diam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir diharap langsung mengambil langkah strategis dengan mengirim Alex Pastoor dan Denny Lanzaat ke Belanda untuk bertemu Miliano Jonathans, winger muda keturunan Indonesia yang sedang bersinar di Eropa. Langkah harapan ini bisa jadi menunjukkan harapan besar dari PSSI untuk segera memproses naturalisasi Miliano agar bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga krusial tersebut. Targetnya jelas, Miliano bisa menjadi pengganti ideal untuk posisi Ragnar yang absen karena sakit dan langsung bergabung membela Garuda.
Ketidakhadiran Ragnar dari daftar 32 pemain timnas Indonesia memang sempat menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari warganet yang ramai mempertanyakan hal tersebut di akun resmi Instagram @timnasindonesia. Menjawab itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa absennya Ragnar bukan karena keputusan teknis, melainkan murni karena masalah kesehatan. Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit, ujar Arya saat dikonfirmasi. Jadi bukan karena masalah lain, tetapi karena kondisi kesehatannya memang belum memungkinkan untuk bermain. Pernyataan ini juga memperkuat kabar dari pelatih klub Ragnar, Vincent Aufrard, yang sebelumnya mengatakan bahwa sang pemain tengah berjuang melawan virus, meski tidak dijelaskan secara rinci jenis virus yang menyerangnya. Dengan absennya Ragnar, kini fokus PSSI tertuju pada Miliano Jonathans. Winger muda yang bermain di Belanda ini diharapkan bisa segera menyelesaikan proses naturalisasi dan memperkuat skuad Garuda saat menghadapi Cina 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan versus Jepang 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic, Suita, Osaka. Langkah harapan cepat Erick Thohir ini bisa menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas dengan talenta terbaik termasuk dari diaspora. Miliano Jonathans diharapkan menjadi energi baru dalam perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Auto gemparkan Asia, AFC bikin keputusan mengejutkan yang paksa Coach Patrick Kluivert coret 9 pemain. Skuad timnas Indonesia mendadak berubah drastis, laga melawan Cina dan Jepang jadi drama panas. Wah, siapa saja yang tiba-tiba hilang dari skuad? Simak semua fakta dan prediksi seru yang bikin geger dunia sepak bola Asia hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil 32 pemain sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Kedua laga ini merupakan bagian dari putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan sekaligus menjadi 2 pertandingan terakhir bagi skuad Garuda di fase ini. Untuk menyambut 2 laga krusial tersebut, timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada 26 Mei 2025. Inilah daftar lengkap 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Kiper Hernando Ari Sutaryadi, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Back Justin Hubner, Mas Hilgers, Jay Edzas, Jordi Amat, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Liano Regenders, Sandy Walsh, Yance Sayuri, Calvin Verdonk, Shaine Patinama, dan James. Gelandang Kevin Dix, Yakob Sayuri, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joy Pelupes, Nathan Chuaon. Penyerang Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romenye, Rafael Struij, Egy Maulana Fikri. Meskipun ada 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC, hanya 23 pemain saja yang diperbolehkan tampil di setiap pertandingan resmi sesuai dengan aturan FIFA. Artinya, sebelum pertandingan melawan Cina dan Jepang digelar, Patrick Kluivert harus mencoret 9 pemain dari skuad final. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu sorotan karena Kluivert memanggil 5 kiper sekaligus, padahal biasanya hanya 3 yang didaftarkan di laga resmi. Kemungkinan besar 1 atau 2 kiper akan dicoret menjelang laga. Timnas Indonesia memasuki tahap akhir perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 2 pertandingan penentu melawan Cina dan Jepang, persiapan matang melalui TC di Bali dan pemilihan skuad terbaik sangat penting. Keputusan Kluivert untuk memanggil 32 pemain memberi ruang untuk seleksi ketat dan semua mata kini tertuju pada siapa yang akan masuk skuad final berisi 23 pemain.